Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pak Ruben. Pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan tutorial untuk pendaftaran di Man 1 Langkat di PPDB tahun 2022. Tapi sebelum kita membuka aplikasi PPDB Man 1 Langkat tahun 2022, pastikan seluruh calon pendaftar telah memiliki berkas-berkas yang menjadi prasyarat yang nantinya akan diupload pada aplikasi. Di antaranya berkas-berkas tersebut antara lain pertama punya file pas foto ya. Di sini ada pas foto 3x4 latar belakang merah 3 lembar. Selain diupload, berkas aslinya juga nanti akan dikirimkan ke Man 1 Langkat untuk diperiksa. Terkhusus berkas-berkas yang berkaitan dengan rapor dan validitas nisen dan surat keterangan dari sekolah sebelumnya. Kemudian berkas berikutnya yang menjadi file untuk diupload antara lain surat validasi nisen, kemudian surat telah menyelesaikan ujian madrasah atau ujian sekolah, kemudian akta kelahiran atau surat keterangan lahir, kemudian kartu keluarga, kemudian raport yang sudah dilegalisir ya dari semester 1 sampai semester 5 yang untuk penguploadannya mohon diubah dalam bentuk PDF ya. Kemudian kartu KPS, PKH, PIP dan lain-lain, ada 7 kartu sakti ya. Jika ada silahkan di scan kemudian diupload, jika tidak ada tidak perlu. Kemudian jika merasa punya sertifikat atau prestasi di saat berada di MTS ataupun SMP silahkan diupload ya bukti prestasinya berupa sertifikat atau piagamnya. Kemudian surat keterangan bersedia tinggal di asrama, ini khusus yang memilih menjadi siswa asrama di Man 1 Langkat. Baik, setelah mempersiapkan berkas-berkas yang akan diupload, lalu apalagi yang perlu diketahui? Yang perlu diketahui adalah link. Untuk jalur PPDB reguler Man 1 Langkat, link yang akan kita gunakan adalah man1langkat.sch.id garing PPDB beta seperti yang tertulis pada link laman tersebut. Kemudian jangan lupa kita siapkan email. Email ini gunanya adalah untuk mengkonfirmasi bahwasanya akun tersebut memiliki email yang aktif ya. Emailnya ini boleh tertera pada HP ataupun aktif juga dibuka pada laptop. Oleh karena itu, sebelum kita mendaftar, mari sama-sama kita buka email kita masing-masing. Saya akan melakukan proses pendaftaran sebagai calon siswa Man 1 Langkat dari awal hingga akhir. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk selalu support channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen jika ada yang perlu dikomentari. Baik, setelah kita kopikan linknya ke laman browser, maka dia akan ada menu tampilan seperti ini. Nah, ini saya perbesar sedikit menunya biar terlihat. Di sebelah kanan atas ini ada menu login dan register. Menu login ini digunakan apabila sudah memilih akun, tapi kalau belum memiliki akun maka kita klik register. Saya berada di posisi yang belum memiliki akun, maka saya klik menu register. Pada menu register kita akan diberikan 4 macam pertanyaan pada papan dialog. Pertama, dia meminta nama lengkap, maka kita buat nama lengkapnya. Misal nama lengkapnya Joko Supono. Kemudian minta email yang aktif, saya akan ngambil email aktif yang sudah saya siapkan. Kemudian saya copy, kembali lagi, saya paste. Terjadi sedikit kesalahan, saya ulangi, saya copy, kemudian saya pastekan. Kemudian password ini terdiri dari 8 digit ya, terserah mau passwordnya apa.
Saya coba isi passwordnya sendiri. Saya buat sesuai dengan keinginan saya dan saya pastikan saya harus ingat password ini jika dibutuhkan. Sudah minimal 8 digit. Lalu saya klik tombol register. Baik, kita tunggu prosesnya. Setelah sampai pada tombol register, kita diminta untuk memverifikasi alamat email. Jadi lamannya seperti ini, kita belum bisa ngapa-ngapain. Maka langkah berikutnya adalah masuk ke email kita. Nanti ada permintaan verifikasi email. Maka kita klik email yang baru masuk. Lalu di sini ada tombol warna hitam yang tulisannya verify email address. Maka kita klik, lalu kita akan kembali pada halaman akun pendaftaran. Kemudian setelah ini akan ada dashboard seperti ini. Nah, di sini contoh Joko Supono dinyatakan tidak lulus. Kenapa? Karena dia belum mengisi formulir dan belum mengikuti seluruh proses pendaftaran. Apa yang perlu kita lakukan pertama kali? Kita pertama edit dulu profil. Di profil ini jika kita ingin masukkan foto, tinggal klik choose file, kemudian pilih foto yang sudah kita siapkan. Kebetulan saya sudah mempersiapkan foto, dan sebagai catatan foto ini tidak boleh lebih dari 500 MB ya, 500 MB. Jadi silahkan yang saya ralat tidak boleh lebih dari 500 KB karena hanya sebagai foto profil. Kemudian kita open, kemudian klik submit. Akan ada papan dialog success. Di bawahnya kita masukkan nama lengkap, barangkali tadi Joko Supono kurang tambahan misalnya. Kita tambahkan Joko Supono Sutejo. Ini contoh ya. Kemudian klik submit. Oke. Kemudian untuk password barangkali mau ada perubahan terhadap passwordnya, silahkan diubah dengan klik password lama dan password baru, konfirmasi password baru, kemudian submit. Baru selanjutnya kita masuk ke formulir pendaftaran. Pada formulir pendaftaran, sebelum mengisi formulir pendaftaran, harap memperhatikan tanda bintang yang ada di sebelah kiri. Silahkan dibaca, ini aturan-aturan yang berlaku. Baik, saya akan mulai. Tempat lahir Joko Supono, saya akan tulis Tanjung Pura. Dia lahir tanggal 12 bulan 12 tahun 2002. Jika mau lengkap silahkan pada jam keberapa dia, kemudian menit keberapa, kemudian detik keberapa. Jika tidak silahkan dilewatkan. Kemudian nisan, ingat nisan itu terdiri dari 10 digit angka, jangan sampai kurang apalagi lebih ya. Pastikan nisan yang digunakan adalah nisan yang sudah terverifikasi dan tervalidasi benar. Nisan tersebut ada benar aktif dan milik yang nama berikut. Contoh, saya contohkan 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6. Ini karena saya contoh maka saya buat nisan yang fiktif ya. Tapi untuk calon pendaftar jangan sampai tulis nisan yang fiktif karena berakibat pada data pendidikan nanti yang akan salah. Sehingga nanti pada proses melanjutkan perkuliahan akan mengalami kendala pada nisan. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah Anda bersedia tinggal di asrama? Ini khusus yang ingin tinggal di asrama, klik bersedia. Tapi yang tidak ingin, klik tidak bersedia. Tapi mohon maaf, untuk yang asrama khusus calon pendaftar yang putri. Sekali lagi saya sampaikan, untuk yang asrama khusus calon pendaftar yang putri. Jadi karena Joko Supono ini adalah laki-laki, maka dia tidak perlu menyatakan bersedia, cukup tidak bersedia.
Kemudian provinsi, ini provinsi Sumatera Utara, kabupatennya Langkat, kemudian kecamatannya Tanjung Pura, kemudian desanya misal Pekubuan. Kemudian berikutnya asal sekolah, misalnya dari MTS Negeri 1 Langkat. Kemudian nomor WA yang aktif yang dihubungi, misal 0852 5657 5544. Ini saya contoh aja ya. Ini tidak ada nomor yang ini aktif. Kemudian nama ayah, nama ayahnya misalkan WS Rendra. Kemudian nama ibu Susilawati. Kemudian apabila orang tuanya berbeda tempat tinggal, silahkan isi, dan juga jika sama tempat tinggalnya tetap isi juga dengan alamat yang sama. Provinsinya di Sumatera Utara juga. Kemudian kabupatennya juga Langkat, kemudian kecamatannya Tanjung Pura, kemudian desanya tetap Kubuan. Jurusan yang akan dipilih ini ada 3, di mana satu Langkat ada 3 pilihan. Untuk jurusan matematika dan IPA silahkan pilih MIPA, jika IPS silahkan IPS dan keagamaan. Kemudian pilihan jurusan kedua ini dimaksudkan jika pada kuota MIPA sudah penuh dan dia tidak masuk kategori yang lulus, maka dia akan masuk ke dalam kuota pilihan kedua, itu pun jika masih tersedia. Maka diharapkan pilihannya harus berbeda. Pada aplikasi jika akan kita pilih sama ya, misalnya MIPA di sini MIPA juga, nanti di sini ada notifikasi ya bahwasanya pilihan jurusan harus dibedakan. Misal pertama MIPA, yang kedua IPS, atau sebaliknya sesuai dengan kehendak. Kemudian ada pilihan program keterampilan. Ini ada teknologi komputer jaringan, otomotif dan tata busana. Begitu juga misal si Joko Supono ingin masuk pada kelas keterampilan teknologi komputer jaringan, kemudian untuk pilihan program keterampilan kedua harus juga berbeda. Jika pada komputer jaringan tidak diterima, maka dia masuk seleksi ke otomotif atau tata busana. Kemudian ini konsentrasi prestasi. Jika ingin menggiatkan prestasinya ya, silahkan dipilih mau masuk dengan olimpiade atau ke penelitian ya, atau riset. Kemudian nomor KIP, PKH, KKS jika ada. Jika tidak ada silahkan dilewatkan. Kemudian ini pas foto berlatar belakang merah. Ini contoh, klik choose file, kemudian pilih foto yang dimaksud yang sudah disiapkan. Kemudian surat keterangan telah mengikuti, silahkan diminta dari sekolahnya. Ini contoh suratnya. Kemudian surat validasi Nisen, ini contoh, kita ambil suratnya. Oke, setelah itu di bawah ini ada notifikasi, silahkan di checklist. Dengan ini saya menyatakan kebenaran data dan informasi diri saya. Lalu klik submit. Setelah proses berhasil, maka data yang sudah dikirim ini tidak bisa diutak-atik atau diedit kembali ya. Maka pastikan sebelum klik submit data yang diisi adalah data yang benar. Jika setelah dicek kembali ternyata ada kesalahan, silahkan hubungi admin MAN1 untuk dibatalkan pendaftarannya dan silahkan isi kembali. Kemudian langkah berikutnya setelah mengisi formulir seperti apa? Siswa diminta untuk mengisi nilai raport. Saya contohkan ya. Nilai yang diminta adalah nilai saat SMP atau MTS. Mata pelajaran yang diminta pertama matematika. Pada semester 1
silahkan diinput nilainya. Pada semester 1 80, kemudian semester 2 ini 80 juga, semester 3 87, semester 4 88, semester 5 90. Kemudian silahkan diklik di sebelah kanan submit. Oke, sukses. Maka di bawah akan ada rincian nilai yang telah kita isi dengan total 425. Kemudian ditambah nilai berikutnya adalah nilai bahasa Inggris. Silahkan cek raport yang disertakan. Bahasa Inggrisnya misal 80, 80, 87, 87, 88. Klik submit, maka akan masuk. Begitu juga dengan nilai IPA dan IPS. Mohon diisi ke 4 nilainya. Setelah diisi, kita akan melakukan proses cetak kartu. Nah, di sini Joko Supono dengan email ini, nisannya ini Tanjung Pura bulan Desember dengan ujian sesi 1. Kemudian silahkan klik download cetak kartu. Maka kartu akan tercetak seperti yang pada tampilan. Silahkan di print. Untuk tambahan informasi disampaikan bahwa untuk mencetak kartu pendaftaran dapat dicetak secara langsung menggunakan printer atau juga bisa disimpan untuk sementara ke dalam file PDF untuk kemudian dicetak di waktu yang lainnya. Jadi pada saat menyimpan silahkan pilih menu simpan ke PDF untuk menyimpan file berbentuk PDF. Kemudian sertakan pada berkas saat mengantarkan berkas asli ke Man 1 Langkat. Oke, kartu sudah dicetak. Selanjutnya langkah apa yang harus kita lakukan? Klik upload berkas. Di sini ada beberapa berkas yang harus diupload. Pertama, berkas KIP jika ada, kemudian kartu keluarga, kemudian akte kelahiran dan lain sebagainya. Cuman aplikasi ini belum semuanya terisi ya. Nanti untuk di hari pertama pendaftaran jalur reguler ini akan sudah terisi. Harap silahkan isi, misal KIP, klik choose file, pilih KIP-nya, misal ini adalah KIP-nya. Kemudian berikutnya submit. Nah, setelah itu KIP sudah selesai diupload, masuk berikutnya pilihannya apa lagi dan seterusnya. Kemudian bagi Anda yang memiliki prestasi yang luar biasa, silahkan input seluruh prestasinya saat berada di MTS atau di SMP. Ya, yang berlaku hanya saat berada di MTS dan SMP ya, selama 3 tahun terakhir. Untuk yang SD tidak berlaku ya, jangan disertakan. Masukkan nama kegiatan, misal MTQ tingkat nasional. Kemudian pilih jenis kegiatan, ini MTQ-nya secara individu juaranya. Jika misalnya pramuka secara kelompok silahkan sampaikan kelompok, juaranya juara berapa, misalnya juara 2, masukkan penyelenggara, misalkan Kementerian Agama, ini contoh ya. Kemudian masukkan tahunnya, kemarin juaranya di tahun 2019, silakan. Kemudian upload piagam atau sertifikat yang membuktikan bahwasanya benar juara. Nah, kejuaraan ini atau prestasi ini silahkan diinput bentuk prestasi apa saja sebanyak-banyaknya. Untuk klasifikasi yang diterima itu nanti akan diseleksi oleh panitia. Bentuk prestasi tidak hanya pada jalur akademik ya, seperti olimpiade, KSM atau sebagainya. Non akademik juga akan diperhitungkan. Contoh, jika dia juara pencak silat atau juara drum band, pramuka dan lain sebagainya, tetap silahkan di upload ya. Ini saya contohkan, choose file, kemudian ini dia contoh piagamnya, kemudian submit.
sudah berhasil, maka di bawahnya ini adalah daftar prestasi. Kemudian prestasinya lebih dari 1, silahkan input kembali. Oke. Nah, yang perlu diperhatikan, walaupun Ananda calon peserta didik di Man Satu Langkat telah mendaftarkan secara online, tapi seluruh berkas yang diminta tadi, ini ya, semua ini, mohon maaf, ini link tadi ya, seluruh berkas yang diminta tadi itu harap dikirim juga ke Man Satu Langkat ya. Catatan, jika memilih jurusan IPA, maka seluruh berkas dimasukkan ke dalam map warna biru. Jika memilih jurusan IPS, silahkan seluruh berkas dimasukkan ke dalam map warna hijau. Dan jika memilih jurusan keagamaan, silahkan dikirim, dimasukkan ke dalam map berwarna merah. Berikut dari saya sebagai pencerahan bagaimana cara mendaftar di Man Satu Langkat. Semoga bermanfaat. Jika ada yang belum bisa mendaftar, silahkan konfirmasi pada nomor berikut. Oke, sekian dari saya. Sampai jumpa pada tutorial dan pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.